Dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara. TIJ dari Pos Ronda menyapa. Ya. Oke, teman-teman dan sahabat-sahabatku semuanya, malam ini tampilannya berbeda karena tripodnya ketinggalan tadi, teman-teman, tapi tidak masalah. Tampilan tidak terlalu penting, yang penting isinya, teman-teman ya. Jadi di sini saya ingin membahas Mamas Karyo. Tetapi saya tidak akan tetap kekeh tidak akan ikut dobol. Saya hanya mendoakan semoga teman-teman segera sadar ya dan menganggap bahwa ini hanya permainan dan pinter-pinterlah kita dalam menilai, teman-teman. Jadi setelah saya meninjau dan melihat kegiatan-kegiatan Nyi Ronggeng berserta pengikutnya yang mengambil Mamas Karyo kemungkinan diperkosa secara bergilir oleh pengikut-pengikut Nyi Ronggeng, kita mendoakan supaya Mamas Karyo tidak hamil, teman-teman ya. Karena cerita ini nanti akan ke arah yang seperti itu. Jadi apa salahnya ketika teman-teman mendoakan supaya Mamas Karyo tidak hamil? Tentunya doanya juga doa dobol, teman-teman. Kenapa? Karena kisahnya juga kisah bohong-bohongan. Jadi seperti itu, saudara-saudaraku. Ya, seperti itu. Dan khusus untuk Nyi Ronggeng, saya tidak jadi menikahi Nyi Ronggeng karena onderdilnya nggak pink, teman-teman ya. Kemudian saya sudah menemukan Nyi Ramping, teman-teman ya, yang selalu menyiram hatiku. Nah, saya tidak mau lah sama Nyi Ronggeng karena memang bukan kelas saya, teman-teman. Mohon maaf, wajah saya boleh hitam, rambut saya boleh gondrong, tripod lagi nggak ada malam ini, teman-teman. Namun selera saya tinggi, teman-teman. Nggak ada salahnya kalau selera tinggi. Yang penting kita mau berusaha untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Jadi untuk sahabat TIJ, jangan memusuhi Mamas Karyo, terus mendoakan supaya Mamas Karyo tidak hamil, teman-teman ya. Itu yang kita harapkan dari teman-teman semuanya. Ya, saya sendiri juga mendoakan Mamas Karyo dengan doa dobol supaya beliau tidak hamil. Iya, seperti itu Bang Asep Somai. Ya, jadi saya tidak jadilah tidak selera. Ya. Aduh, saya batuk, teman-teman. Bukan batuk, keselak. Karena hobi menggunjing ya keselak, teman-teman. Kalau ditarik sukma nggak akan mungkin ya. Nggak akan. Ya, Mamas Karyo alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Semoga beliau selalu sehat dan semakin lancar dobolnya. Dan teman-teman yang bergabung dalam pertunjukan dobol Mamas Karyo juga diberikan subscriber yang banyak dan viewer yang banyak. Cuman kita di sini ngebahas teman-teman dan saudara-saudara sahabat TIJ yang masih mau berpikir secara sehat. Karena sehat badan kalau tidak sehat pikiran juga percuma, teman-teman. Sehat pikiran kalau badan nggak sehat itu lebih bagus. Ini banyak sekali sekarang dobol memang laku ya ternyata teman-teman ya. Ada youtuber baru yang main dobol laku, teman-teman ya. Tapi saya walaupun laku ngedobol, saya nggak akan ngedobol juga, teman-teman. Tapi Bung Lubis kayaknya udah ngedobol malam ini. Itu karena saya nontonnya setengah, nggak habis. Saya tumbang kena santet, guys. Ya, mainkan Bung Lubis. Yang penting kita bisa menyampaikan segala sesuatu yang memang bermanfaat, Bung. Kita ikutin aja konten-konten dobol, tetapi kita jangan menjadi bagian daripada mereka. Karena kalau kita semua jadi bagian daripada mereka, nanti Indonesia darurat dobol. Ya, jangan lupa teman-teman doakan Mamas Karyo supaya tidak hamil. Karena soalnya mungkin ya karena saking banyaknya anak-anak buah Nyi Ronggeng yang menyekap beliau, kemudian diperkosa bergiliran mungkin ya.
Semoga beliau tidak hamil. Dan kalau misalnya diperlukan, teman-teman boleh lapor polisi supaya Mama Skaryonya bisa cepat divisum. Ya, saya takut terjadi apa-apa sama Mama Skaryo dalam filmnya, tetapi dalam kenyataan tidak, aman-aman saja. Salam dari Malaysia. Salam juga buat teman-teman yang ada di Malaysia. Berapa nomor togel besok, Mas? Saya dari Malaysia. Besok Toto semua maknum. 11-12. Ya kan? 11-22. Oh, 11-22 besok. 11-22 besok nomor togel. Lagian ada-ada aja kalian tanya. Itu kalau tembus angka 4 nggak usah ngasih TIJ. Celakalah kalian-kalian yang ikut judi. Kasih kawan TIJ aja. Nggak usah. Pokoknya itu pasti tuh 11-22 ya nomor togel. Tiap malam saya live nomor togel. Nonton video saya nggak selesai-selesai. Saya memberikan edukasi kepada teman-teman untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Double juga nih. Membulu. Aduh. Bajuku udah mulai kendor, teman-teman. Bukan pegah, ampun, hamil ke macam. Hai lagi anda tran juga kan. Orang pegah gak behind ngomong. Iya, Mama Skaryo terancam hamil, teman-teman. Nah, jadi biar pengikut-pengikutnya juga mengantisipasi supaya Mama Skaryo tidak sempat hamil setelah diperkosa sama dayang-dayang Nyironggeng. Ya, pokoknya PSS pantengin terus Mama Skaryonya. Dia di rumah, barusan ngopi dia. Habis ngudut nggak ya Mama Skaryo? Enggak kayaknya ya. Konten double itu memang laku keras sekarang, teman-teman. Sangat diminati. Ya, inilah Indonesia aku. Tapi bagus. Bagusnya apa? Bagusnya kalau teman-teman sudah pada memahami, ya, sudah pada memahami bahwa itu hanya permainan saja. Rohani harus sehat, mending banyak istighfar aja ya bang. Iya bang, istighfar aja bang. Selamat malam Bang Johar. Nama saya bukan Johar, nama saya Iqbal. Johar itu nama bapak saya. Jadi kalau ada yang mau nyantet saya, butuh binnya sudah ada, bin Johar. Bang, apa boleh belajar surah dari audio tanpa seorang guru? Boleh. Boleh, kenapa tidak? Yang penting Anda punya kemampuan untuk membacanya dulu. Kalau memang belum punya kemampuan untuk membaca, mengikuti atau menyimak, cari guru ngaji. Ya kalau enggak nanti makharijul hurufnya, tajwidnya enggak pas. Nah, jadi intinya kalau mau belajar sesuatu itu harus ada yang bimbing. Ilmu itu harus berguru, bukan meniru. Kalau bahasa Acehnya, ilme mugure be temire. Semakin berisi semakin merunduk, semakin berisi semakin buncit ini TIJ teman-teman ya. Bang TIJ
bikin konten yang lebih bagus. Kenapa? Masuk cuma ngobrol-ngobrol gini terus. Itulah hebatnya TIJ. Ngobrol aja ada yang nonton kan. Apalagi kalau bikin action. Cobalah yang ngasih saran ke TIJ, buat aja. Idenya kan sudah ada. Tinggal dibuat aja. Tapi jangan ludruk ya. Ludruk juga nggak apa-apa. Tapi sertakan bahwa ini hanya pertunjukan ludruk. Gampang sekali, TIJ duduk malam ngopi, ngudut, ngopi, ngerokok, santai, makan cemilan, ngebacot, ada yang nonton. Alhamdulillah, itu namanya sebuah kemajuan bagi TIJ. Daripada kalian lompat-lompat, basah-basahan, main air, selawatan, bohongan semua, nipu. Itu capek-capek, aduh, nipu pula. Salam kenal. Saya suku Batak dari Pekanbaru. Horas. Harung sigaret mulai. Mulak tuh Bagas. Surabaya absen bro. Surabaya, salam buat teman-teman yang ada di Surabaya semuanya. Sehat selalu Bang TJ, terus lagi tidak membodohi orang, amin. Terima kasih, demikian juga dengan yang di sana Bang. Apakah Gus Dobol dan acara tipu berkedok agama ini termasuk kaki kanan Dajjal? Saya tidak berani mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kaki tangan setan, saya sanggup berani mengatakan itu. Karena tugasnya setan, iblis itu adalah menyesatkan kita. Ya, begitulah. Salam Bang TJ. Kapan Aceh merdeka? Doakan ya, semoga merdeka. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari penindasan, merdeka dari pola pikir, merdeka dari pendobolan, merdeka dari penipuan, merdeka dalam hal ekonomi, merdeka dalam pertanian, merdeka dalam perikanan. Semuanya merdeka. Merdeka itu adalah kebebasan. Kebebasan mengeluarkan pendapat seperti saya. Saya adalah orang yang merdeka. Saya tidak peduli kalau saya ingin mengeluarkan pendapat. Mau dicaci, mau dimaki, mana open awak kalau kata orang Medan. Pos Kamling, aman gak Bang? Aman, terkendali. Ini saya lagi ngeronda teman-teman. Ini pos ronda, saya lagi ngeronda melihat gus-gus dobol yang berkeliaran, penipu-penipu yang berkeliaran. Jadi kita bacotin. Dajjal lebih parah dari setan dan iblis bro. Cemana tuh? Dia ganas juga menipu orang awam. Dajjal belum keluar. Nanti kalau udah keluar, saya kasih tahu ya teman-teman. Kalau saya masih hidup pada saat itu. Belum muncul, ada kemunculannya nanti. Dan juga anak-anak buahnya. Adem suara Bang TJ. Alhamdulillah. Banjar Patroman selalu hadir nonton Bang TJ. Terima kasih saudaraku. Semoga tontonan ini bermanfaat. Jangan lihat tampilannya. Lihat apa yang dibicarakan. Kalau yang dibicarakan juga tidak bermanfaat, tinggalkan saja channel ini. Gampang kan? Natuna hadir Bang. Salam buat teman-teman yang ada di Natuna. Salut. Bahas Mamas Karyo. Iya, lupa tadi topiknya. Topiknya apa? Kita ngebahas Mamas Karyo dan mendoakan beliau semoga tidak hamil. Dan walaupun saya tahu Mamas Karyo aman-aman saja, saya berjanji kepada kalian dan saya meyakinkan kalian bahwa Mamas Karyo sehat-sehat saja. Saya barusan menelpon Mamas Karyo sekitar 1 hari kemarin ya. Malamnya saya live, kemarinnya saya telepon Mamas Karyo. Alhamdulillah sehat teman-teman. Saya tidak merekam suara karena saya tidak mau mempermalukan beliau. Saya juga tidak sejahat itu. Ya, paling tidak saya punya hak untuk mengatakan bahwa beliau baik-baik saja. Untuk kalian yang sudah menangis, yang sudah berdoa mati-matian jungkir balik jungkir, beliau baik-baik saja. Ya.
Karena dobol-dobolnya Mamas Karyo, dia mengakui bahwa yang dia lakukan itu adalah 80% settingan. Ditambah lagi tuduhan dari TIJ 20% lagi settingan, berarti lengkaplah 100% settingan, teman-teman. Beliau sengaja untuk mengorbit teman-teman yang baru gabung di YouTube untuk bisa berekspresi. Cuman ekspresinya ekspresi dobol, ya nggak apa-apa lah. Ya. Dan ada beberapa hal yang kita bicarakan juga yang sangat menarik, bahwa beliau juga mengakui bahwa ilmu kesaktian itu tidak bisa dipamerkan di YouTube. Alhamdulillah, terima kasih Mamas Karyo atas kesamaan pendapat dalam hal ini. Kalau praktisi yang sesungguhnya itu memang begitu ngomongnya. Nggak ada satupun kesaktian yang bisa disengaja pamer-pamer. Ya. Cuman Mamas Karyo masih istiqomah dalam kedobolan. Jadi di sini saya yang ngambil setir untuk menjelaskan kepada kalian semua bahwa hal-hal yang seperti itu jangan langsung percaya, dicerna dulu. Mantap, berarti cuma hiburan. Iya, memang benar hiburan. Mas Karyo kan membuat di deskripsi bahwa itu cuma hiburan. Dan kalaupun saya mengatakan bahwa beliau melakukan pertunjukan hiburan, jangan marah dong. Memang kenyataan seperti itu. Toh yang bersangkutan juga mengakuinya. Kalian siapa marah-marah sama saya? Iya, Bang TJ kerja cerdas, doboler kerja keras, nipunya. Siap. Kita bukan kerja cerdas, kita kerja malas, saudaraku. Ya, malas saya bikin-bikin hal yang memang tidak ada manfaat, cuman membodohi. Ada yang mengatakan bahwa itu sekadar motivasi. Itu bukan motivasi, itu membodohi. Motivasi itu memberikan semangat, memberikan support, memberikan pencerahan, bukan memberikan settingan. Habis itu sumpah-sumpah lagi, sampai mengklaim orang lain itu sebagai munafik kalau nggak percaya omongan dia yang konyol itu. Gus Idris, apa kabar? Sudah enak tidur? Sudah, alhamdulillah. Gaji bulanannya udah besar. Subscribernya udah 1 juta juga. Ternyata benar kata Umi Preman bahwa mereka sulit untuk dikalahkan. Pret. TIJ, bila kau settingan kita subscribe. Oh, nggak usah. Kalau model-model seperti itu nggak usah subscribe saya. Saya sombong dalam hal ini, teman-teman. Saya punya selera tersendiri. Kalau Anda misalnya pingin saya settingan buat dobol, buat kalian subscribe, saya nggak usah. Jijik saya. Iya, gilolin. Ya. Nggak usah. Nggak perlu. Saya nggak butuh sahabat TIJ yang dobol, yang goblok, nggak perlu. Saya perlu orang-orang yang ingin berpikir dengan menggunakan akal, dengan tidak gampang percaya terhadap sesuatu yang memang belum tentu kebenarannya. Dede Idris itu apa? Nggak tahu saya, Bang. Ngopi dulu, Bang. Saya lagi pantang kopi. Karena kebetulan lagi nggak ada. Makanya ini lagi ngebacot biar ada uang buat beli kopi. Dia nggak tahu kalau saya itu punya kebun, luas sekali kebun kopi. Yang satu yang dekat jalan raya itu yang bukan punya saya. Yang lain punya orang semua. Samponya Bang TJ apa itu, Bang? Oh, saya pakai minyak jelanta, teman-teman. Bukan sampo itu ya, minyak rambut ya. Enggak, padahal bohong. Ya, yang lagi kusuk berdoa untuk Mamas Karyo. Saya katakan malam ini Mamas Karyo baik-baik saja. Kemarin udah teleponan sama saya, beliau sehat. Dan artinya di sini saya telah menemukan Mamas Karyo.
Dan kalau kalian masih terus percaya dengan hal yang demikian, ya udah doakan saja. Semoga Mama Skaryo tidak hamil. Oke, terima kasih teman-teman. Berhubung tripod saya ketinggalan tadi di bengkel, ya. Semoga besok malam kita bisa ketemu di suasana yang berbeda, di tempat yang berbeda. Ya, yang pasti ada tripodnya. Rokok ini ada. Kalau rokok selalu ada, nggak akan ketinggalan, saudaraku. Cepat kali Bang, 20 menit. 20 menit. Waduh, udah mulai ketagihan dengar ocehan TIJ ya. Terima kasih, berarti omonganku ini sangat luar biasa ya. Disukai oleh orang-orang yang waras. Bukan berarti yang tidak menyukai TIJ nggak waras. Waras juga, yang dipaksakan, settingan warasnya. TIJ nyironggengnya cantik-cantik, bukan tipe saya. Mohon maaf untuk itu. Saya kalau seleranya tinggi. Baru 20 menit, lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman. Sambil merokok ya, sambil merokok. Waduh, kerah bajunya sudah keriting ini teman-teman. Ya maklum lah, YouTuber miskin. Yang penting tidak memiskinkan pemikiran. Doraemon kuat Bang. Oh jelas, Doraemon kuat sekali. Sama kayak Mama Skaryo, kuat juga. Jadi teman-teman dan saudara-saudaraku, saya tidak mengajak kalian untuk membenci siapapun. Ya, hal yang paling buruk yang dilakukan oleh manusia adalah memutuskan silaturahmi. Saya tidak akan pernah memutuskan silaturahmi dengan siapapun. Ketika ada orang yang saya musuhi kontennya, yang saya bahas kontennya, bukan berarti saya memutuskan silaturahmi dengan orang tersebut. Kalau orang tersebut tidak mau dibahas sama TIJ, jangan buat hal yang demikian. Ya, kalau memang ketagihan dibahas sama TIJ, buatlah banyak-banyak. TIJ ada bahan, malamnya cuma duduk, ngudut. TIJ nggak memperhitungkan mau ada yang nonton atau tidak, nggak peduli. Tugas saya itu ngebacot. Tugas saya itu ngebacot, bukan ngenipu, bukan ngedobol, ngebacot. Kalau bacotan saya ada yang nonton, ada yang denger, alhamdulillah. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang dengar, nggak ada masalah. Namanya juga YouTuber sampah, namun bisa didaur ulang, tidak membahayakan bagi lingkungan. Daripada mbah-mbah itu bukan mbah, tapi limbah teman-teman, yang tidak bisa didaur ulang. Dia akan membawa pengaruh buruk terhadap lingkungan. Di mana setiap malam buru dukun santet. Sementara yang diburu dukun santet bohongan. Dukun santet yang beneran nggak kesentuh sedikit pun. Manfaatnya apa? Manfaat memburu dukun santet setiap malam itu apa? Sementara yang diburu itu adalah temannya sendiri. Manfaatnya apa? Dan Pak positif untuk masyarakat apa? Apa cukup dengan sholawatan seperti itu habis itu ngibul? Enggak. Enggak cukup. Sholawat itu, ayat-ayat dibawa ke hal-hal yang positif. Kenapa saya mengatakan itu hal yang negatif? Itu memang negatif. Judulnya aja udah bohong, dusta, mendustakan, berbohong mengatasnamakan agama, berbohong mengatasnamakan sholawat, berbohong mengatasnamakan ayat-ayat, berbohong atas nama Allah dan Rasulullah. Begitu teman-teman. Kalau ada yang sakti, hembus ke anus saya. Hembus. Saya itu kalau sama santet, sama hal-hal yang seperti itu, saya sombong teman-teman. Daripada nyembah-nyembah, mbah dukun, ampuni saya, maafkan saya jangan disantet, ya saya nggak akan seperti itu. Kalau memang punya ilmu, hembuskan. Apalagi yang gus-gus palsu itu. Nggak peduli saya. Kalau kalian melihat yang TIJ lakukan kan sederhana, cuma ngebacot sambil merokok, ngopi juga kadang-kadang. Tetapi
Jarang yang mau seperti ini. Resikonya disantet, teman-teman. Disantet. Resikonya disantet, ya kan? Apa takut mati danam? Bang TJ bisa minta tolong nggak? Bisa minta tolong, silahkan minta tolong. Kalau saya bisa bantu ya saya akan nolong. Bohong itu dosa, Bang. Benar, anak-anak juga tahu, Bang. Benar setuju saya sama Bang. Makanya saya mengajak teman-teman semuanya agar tidak menjadi korban atau tumbal daripada kebohongan. Assalamualaikum Bang TJ Malaysia hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman dan saudara-saudara saya yang ada di Malaysia semuanya. Waduh, saya ini nggak bisa baca semua satu persatu, teman-teman. Kalau kelewat ya sudahlah. Cakap fakta tak mempan santet, bos. Kan saya nggak tahu maksudnya apa nih. Kalau dipikir iya benar juga TIJ. Banyak tontonan yang nggak masuk akal sehat. Ya tak masuk akal sehat di YouTube sekarang, iya Bang. Sebenarnya masuk akal sehat. Cuman bagi yang tidak waras, Bang, itu yang bahaya. Ya. Yang fanatik-fanatik buta, yang menganggap dobolan seolah-olah sakti, penyakit dipindahkan ke kelapa, keluar darahnya, keluar apa, air payaunya, air keruhnya, segala macam. Itu seolah-olah benar, padahal bohongan, teman-teman. Keris yang keluar-keluar petir itu bohongan, teman-teman. Apalagi Idris. TIJ dobol. Waduh, TIJ dobol. Dasar memang dobol yang ada di pikiranmu. Sehingga TIJ pun kau klaim dobol. Rambutnya kembar kayak gue. Salam gondrong. Waduh, saya baca satu persatu nih, susah nih. Pengikutnya atau penontonnya percaya kepada junjungannya yang dobol, pada ketipu semua. Iya. Udah ketipu, dijelasin, marah teman-teman. Nih, orang-orang yang belum bisa mengontrol emosinya, ketika ditegur atas nama kebenaran, mereka menolak kebenaran itu. Mereka akan emosi. Tapi emosi mereka kadang-kadang tidak ditunjukkan ke publis. Misalnya, Idris gini. Dia di belakang layar marah sama TIJ. Ada anak buah dia yang bilang ke saya. Marah dia sama saya. Gagok dia kalau lihat saya. Gemetar dia kalau dengar nama TIJ. Kalau nggak percaya tanya aja langsung sama Idrisnya. Telepon sekarang. Atau yang kawan-kawan dekatnya. Nggak nyaman dia sama kehadiran saya. Ya, karena kalau misalnya dia adalah Gus yang benar, Gus yang baik, Gus yang lurus, dia nggak akan tersinggung. Toh cuma fitnah. Kenapa tersinggung? Karena bukan fitnah, fakta. Artinya, waduh, periuk nasiku ditendang sama TIJ. Tapi nggak mempan, karena yang ikut dobol itu lebih banyak daripada yang cerdas. Tapi nggak apa-apa, aku punya uang, hepeng mengatur negaraun. Dayang nyanyi ronggeng pakai selipar jepit, Bang, ketika duel. Ya kalau dikasih sendal yang mahal, ya nggak sanggup lah Mas Karyo. Ya kan uang Mas Karyo bukan untuk itu aja. Tapi intinya teman-teman, saya di kesempatan ini mengatakan kepada kalian semua bahwa coba dipilih atau kumpulkan semua gus-gus dobol itu nyerang saya. Ada nggak yang berani? Mereka kan tukang petantang petenteng, datang ke tempat dukun santet yang ini, datang ke tempat dukun santet yang ono. Kalau yang ini berani nggak mereka? Ya katakanlah ini dukun santet, berani nggak mereka grebek saya? Mereka kan sering keluar kota grebek dukun santet, ngahajar dukun santet. Kalau sama yang ini berani nggak? Ya katakanlah saya dukun santet. Ini saya akui malam ini saya dukun santet. Gitu ya. Biar mereka mau datang ya. Berani nggak mereka? Jawabannya enggak. Geli-geli gimana gitu kalau udah lihat TIJ teman-teman. Mereka muak sama TIJ bukan karena wajahnya jelek.
bukan karena rambutnya seperti ini, bukan karena kulitnya hitam, tetapi mereka jijik sama TIJ karena kedok mereka kebongkar. Saya nggak ada rem-reman, teman-teman. Sengaja sebelum saya membuat konten-konten seperti ini, semua rem-remnya saya blocking semua. Saya bikin blong semua. Mau rem tangan, rem kaki, rem kepala, semua saya bikin blong. Jangan marah-marah, Bang TJ. Maksudnya mungkin jangan marah-marah. Saya bukan marah-marah. Saya lagi apa ya sekarang? Ini udah kelas paling lembut nih versi saya. Memang iya jijik banget. Nah, nampak kan dobol sama tolol. Jangan marah, saya bukan ingin bermaksud ngeledekin kalian atau menghina kalian, bukan. Bukan. Saya tahu bahwa kita semua ini dilahirkan dalam keadaan hina. Tetapi gimana cara kita membawa diri kita dalam kehidupan ini? Apakah kita mau jadi orang yang hina atau tidak? Hina itu bukan berarti dia miskin, dekil, bukan gitu hina. Punya harga diri enggak? Malu enggak kalau berbohong? Malu enggak kalau berdusta? Kalau enggak malu, itulah orang yang hina, teman-teman. Suatu saat, ingat, suatu saat orang-orang yang sakti sekarang di YouTube akan dipermalukan sama anak kecil, percayalah. Orang yang kuat, orang yang hebat, biasanya sakit gigi, hilang semua kehebatannya. Padahal cuma sakit gigi. Digigit nyamuk, kebetulan yang gigitnya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk malaria, tumbang dia. Sekalipun badannya besar, kuat, bisa terbang, hancur juga. Apakah kita percaya dengan kedatangan leluhur ke kita, Bang? Nah, leluhur seperti apa? Itu ada penjelasannya, saudaraku. Nanti ada babnya kita bahas. Itu butuh kajian. Tanpa kajian kita ngomong begini, itu banyak yang bingung nanti. Dan kita di sini tujuannya bukan untuk membingungkan masyarakat. Bukan untuk membuat masyarakat jadi linglung. Ya. Betul, dulu aku percaya mereka bila lama-lama nampak pula mereka tak fikirkan dosa. Mereka fikir duai aja. Ya bang, siap benar. Jangan suuzon abang dah. Oh saya pantang suudzon teman-teman. Saya selalu berhusnudon kepada mereka. Makanya saya mengatakan hal yang ini. Kalau saya suudzon, maka saya akan mengatakan bahwa yang dilakukan Gus Idris adalah benar. Itu suudzon karena yang dilakukannya salah. Artinya kebalikan. Saya menuduh yang tidak. Misalnya Gus Samsudin, apa yang Gus Samsudin itu benar. Itu saya sudah bersuudzon atau bersuudzon. Namun sekarang saya berhusnudzon karena yang mereka lakukan memang benar-benar dobol. Bisa dipahami nggak kira-kira? Tapi salut juga sama Mamas Karyo. Nyironggeng Mamas Karyo jadi trending ini ya. Banyak yang bahas termasuk saya. Takut kehilangan gengsi, kenikmatan syahwat duniawi dan menolak kebenaran pasti. Dan itu sudah pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Sebelum Rasulullah SAW pun itu sudah banyak kejadiannya. Orang biasanya kalau sudah melihat harta, semuanya pada kebalik. Mereka bersedia untuk membalik-balik, prinsipnya hilang. Kalau orang yang tidak punya prinsip. Kalau orang yang punya prinsip, yang menjadikan ideologi sebagai panglima, itu mantap. Mereka susah untuk diajak berbalik. Nyironggeng bahasa Aceh apa? Waduh, di Aceh nggak ada yang kayak gitu ya. Nggak ada bang.
Saya lagi mikir juga nggak ada. Rambut merah versus perisai batin adu kesaktian, ternyata tidak terbukti kesaktiannya. Nah, seperti itu. Kalau saya mendatangi Gus Samsudin, Gus Idris, semua tidak ada yang terbukti. Makanya percuma kalaupun saya datang. Itu yang akan terjadi. Karena yang kita ngomong di sini bukan cuma prediksi. Ya, tapi kenyataan. Ferry Adriansyah unsub. Oh, nggak usah. Anda belum subscribe saya, nggak usah di-unsub karena belum subscribe. Kalau belum di-subscribe, tekan tombol subscribe-nya, nanti akan ke-subscribe, Bang. Saya ajarkan Anda. Kita berbicara masalah topik aja teman-teman ya, jangan melebar kemana-mana ya. Pokoknya semua dari Gus-Gus dobol itu ya seperti itulah. Bohong aja kerjanya. Tiap malam ngebohong. Dia nggak tahu kalau suatu saat dia mati dalam keadaan belum kehapus video itu, maka keburukan jariah itu akan selalu mengalir ke dalam kuburnya. Sekian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.